Judi online lagi-lagi kembali meresahkan teman-teman setelah kemarin baru banget gue bahas katak Bizer yang secara terang-terangan mempromosikan judi online di sosial medianya dan diciduk polisi, tapi sayangnya dia udah kabur ke Kamboja. Nggak selang berapa lama sekarang kita lihat joget Satbor yang baru banget viral kemarin sore ternyata kena juga. Ya, seperti yang kita tahu teman-teman, joget Satbor atau Satbor Gunawan ini baru aja ditetapkan sebagai tersangka karena kontennya diduga mempromosikan situs judi online. Jujur ketika pertama kali berita penangkapan dan penetapan tersangka ini keluar, gue agak skeptis teman-teman. Karena ya melihat Satbor dengan jogetannya yang aneh ini ternyata udah bisa menghidupi banyak orang. Gue sempat mikir kalau penangkapan dan penetapan tersangka ini nggak adil teman-teman. Ya masa orang cuma live streaming terus disawer atau di-gift sama orang yang ternyata terafiliasi dengan judi online, masa bisa ditangkap? Padahal kan si Satbor ini cuma live streaming, dia nggak ngapa-ngapain. Masa iya harus ngecekin satu-satu siapa yang nyawer? Kan nggak sempet. Kalau yang nonton rame kan susah ngeceknya satu-satu. Namanya nyari duit di sosial media dengan berbagai cara sekreatif mungkin, masa cuma disawer orang gitu aja ditangkap sih? Kan jadi nggak adil, jadi bahaya. Ini profesi streamer ini kan jadi bahaya. Ya setidaknya itu hal pertama yang gue pikirkan ketika berita penangkapan ini keluar. Tapi semua itu berubah setelah saya menemukan buktinya dong. Itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan Judai ya. Jadi lagi gacor guys. Ya di linknya ada di Google. Loki Toto anti rungkat lagi gacor guys. Siap WD. Bapak Peloki si gacor anti rungkat. Bapak Peloki lagi gacor guys. Ya di linknya ada di Google. Loki Toto anti rungkat lagi gacor guys. Siap WD. Bapak Peloki. Ya ternyata ada konten dia yang secara terang-terangan mempromosikan judi online, nyebut username-nya, bahkan dia menginstruksikan orang untuk mengunjungi profil si penyawer ini dan klik link di bio-nya dan kemudian dia akan masuk ke situs judi online. Selengkap itu teman-teman. Jadi ya udah, runtuhlah rasa kasihan gue sama Bang Satbor ini dan ya menurut gue dia emang pantas ditangkap. Dan ternyata di TikTok itu banyak banget teman-teman model-modelan yang kayak gitu. Model-modelan live streaming yang mempromosikan judi online itu banyak sekali. Jadi Satbor ini atau joget Satbor ini cuma salah satu dari sekian banyak oknum yang kebetulan viral aja. Jadi semua atensi masyarakat ke situ. Jadi paling gampang diciduk ya dia gitu. Karena dia lagi viral-viralnya, lagi naik-naiknya. Cuman di bawah dia itu banyak banget ternyata teman-teman. Para influencer atau konten kreator mikro yang followersnya puluhan ribu atau bahkan di bawah 1.000 ini ternyata banyak sekali yang mempraktekkan hal itu juga. Jadi ketika konten kreator ini lagi live streaming, terus ada yang nge-gift dengan nominal yang gede, otomatis si penyawer ini kan akan muncul di barisan paling atas dari penonton live streamingnya ini. Dan ketika akun judi online ini muncul di bagian paling atas, dia dapat highlight di situ, ya disitulah kesempatan untuk mempromosikan dirinya, setidaknya promosi username-nya. Dan selain si akun judi online ini juga dapat highlight atau dapat keuntungan secara algoritma untuk mempromosikan username dan komennya dengan cara di-highlight di bagian yang paling atas. Juga si konten kreatornya atau si live streamernya ini selain dia ngucapin terima kasih, juga biasanya dia sebutin username-nya plus komennya. Dan disitulah titik kesalahan para streamer yang membuat mereka berurusan dengan hukum. XX Toto kacau banget cok. Yang lain mikir dulu ya. XX Toto gacor. XX Toto WD berapapun pasti dibayar. XX Toto memang gacor guys. Dan kalian jangan salah loh teman-teman, judi online ini dipromosikan oleh influencer mikro, influencer yang followernya masih dikit, masih puluhan ribu atau bahkan di bawah 1.000, itu dampaknya jauh lebih berbahaya
daripada ketika judi online ini dipromosikan oleh influencer yang udah viral. Kenapa? Karena influencer mikro ini punya kedekatan yang jauh lebih intens dibanding sama influencer yang udah viral. Karena followersnya masih dikit, jumlah komennya juga masih dikit, jadi influencer mikro ini kan masih rajin tuh balesin komen dan berinteraksi sama followersnya. Sehingga kedekatan yang dibangun juga makin intens, makin dekat. Jadi ketika dia menginstruksikan sesuatu, maka kemungkinan si follower ini untuk melakukan apa yang diinstruksikan oleh konten kreator ini lebih tinggi karena udah deket. Sedangkan konten kreator yang udah viral, yang jumlah followersnya udah ratusan ribu bahkan jutaan, komen di video dia itu udah banyak banget. Jadi dia mungkin udah nggak sanggup lagi balesin satu-satu atau berinteraksi satu-satu dengan followersnya gitu. Artinya kedekatannya juga makin sedikit. Sehingga ketika dia promosi judi online, ya dampaknya mungkin nggak akan se-ekstrim ketika influencer mikro yang melakukan. Karena yaitu tadi teman-teman, perbandingan engagement rate atau interaksi dengan followers antara influencer mikro dengan influencer makro itu beda jauh. Makanya ketika mempromosikan judi online, influencer mikro ini lebih berdampak, lebih ngeri banget efeknya dibanding ketika yang mempromosikan adalah influencer yang udah viral, influencer makro. Dan dari banyaknya konten kreator mikro terutama di TikTok, sayangnya beberapa dari mereka masih berani diem-diem ngambil endorsement dari situs judi online. Karena emang uang haram itu gede banget teman-teman. Uang haram itu sangat amat menggiurkan. Dan bahkan data yang gue dapat dari kepolisian menyebutkan bahwa 60% Gen Z atau generasi di bawahnya itu tahu judi online, main judi online, bahkan kecanduan judi online gara-gara live streaming di TikTok. Gue nggak ngerti ya teman-teman, konten kreator ini apalagi yang masih mikro ini ngerti tentang undang-undang pelarangan promosi judi online atau enggak, tapi harusnya mereka ngerti. Atau kalaupun emang nggak ngerti, ya mereka harusnya cari tahu dong. Karena dimanapun kita bekerja, dalam hal ini konten kreator, ya harusnya kita cari tahu tentang peraturan yang berlaku di tempat kita kerja, which is ini sosial media. Jadi kalaupun si Satbor ini nggak ngerti tentang undang-undang pelarangan promosi judi online karena mungkin dia dari daerah lah, atau karena dia orang tua sehingga mungkin hal-hal yang mendalam tentang peraturan dunia digital itu dia nggak ngerti. Ya buktinya dia bisa live streaming teman-teman, dia ngerti sosial media. Jadi harusnya dia belajar dong, dia cari tahu tentang peraturan yang berlaku di tempat dia kerja, which is itu sosial media. Jadi tinggal mau atau enggak. Dan kalau kita balik lagi ke bukti promosi judi online-nya si Satpur tadi, di mana dia selain menyebutkan username dari si penyawer tadi, dia juga menginstruksikan penontonnya untuk klik link di bio-nya yang nantinya akan diarahkan ke sebuah situs di Google yang mana itu adalah situs judi online. Plus dia juga menyebutkan istilah-istilah yang lazim digunakan dalam judi online dengan sangat amat tegas, lancar, dan lantang itu. Ito to, ang tinunggal lagi gacor guys. Siap pwede. Itu yang bikin gue curiga teman-teman. Antara dia sekedar live streamer yang bacain komen atau dia sebelumnya emang udah di-endorse sama sebuah situs judi online. Karena gini teman-teman, kalaupun dia cuma ngebacain komen doang, artinya instruksi yang dia sampaikan itu cuma berdasarkan apa yang dia baca ketika live streaming. Yang bikin gue curiga adalah cara dia ngomong itu bukan kayak orang baca. Apalagi dia bisa menyebutkan istilah-istilah yang lazim digunakan dalam judi online dengan sangat amat lancar, bukan kayak orang baca. Jadi gue ada curiga di mana dia sebelumnya emang udah di-endorse judi online, dia udah dikasih instruksi, dia udah istilahnya diedukasi duluan, sehingga dia udah hafal, udah lancar dan bisa menyebutkan itu seolah-olah dia nggak lagi baca. Mirip-mirip kayak influencer yang udah dikasih produk, misalkan produk skincare gitu. Nah dia kan pasti si endorsernya ini udah ngasih tahu kan, oh nanti kamu sebutin ini ya, sebutin cara pemakaiannya misalkan atau apapun yang berkaitan dengan produknya. Nah sama si Satbor ini menurut gua, opini gua, dia bukan cuman sekedar influencer yang membacain komen, tapi kemungkinan besar kalau gua lihat dari cara ngomongnya, ya dia udah di-endorse. Sekali lagi ini opini gua ya teman. Ini asumsi gua, bisa salah dan bisa benar. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah si Satbor ini cuman live streamer yang ngebacain komen, atau dia punya keterlibatan lebih, yaitu dia udah di-endorse sebelumnya? Silahkan tulis opini kalian di bawah dan kita diskusi di sana. Ya sebenarnya ya teman-teman ya, kalau dilihat dari sepak terjang si Satbor ini dalam dunia live streaming,
di TikTok, gue ada rasa kasihan gitu loh ngelihat dia ditangkap sekarang gitu, mengingat dia dulunya adalah seorang penjahit keliling, terus gara-gara pandemi ekonomi nggak stabil, akhirnya dia nyoba peruntungan di dunia streaming, di dunia konten kreator. Dia awalnya mulai live streaming sendirian, sampai pelan-pelan berkembang, bahkan sampai ngajakin orang sekampung buat ikutan joget juga, ikutan bikin konten juga, dengan hasil yang cukup besar mungkin di daerahnya. Ya terlepas dari pelanggaran hukum yang dia lakukan, nggak bisa dipungkiri teman-teman bahwa si Satbor ini emang udah bisa ngasih manfaat ke banyak orang di sekitar dia. Meskipun ya banyak orang yang gak setuju dengan caranya dia yang terkesan ngemis-ngemis itu. Tapi menurut gue jujur ya, gak masalah sih kalau gue. Apapun gimmick yang dia lakukan menurut gue ya, selama gak mengeksploitasi dan merugikan orang lain, ya gimmick ngemis yang dia lakukan ini gak lebih dari sekedar gimmick komedi. Beda sama mandi lumpur yang beberapa waktu lalu viral. Itu kan udah jelas tuh ada orang tua yang tengah malam, udah jelas-jelas kedinginan, masih diguyur air lah. Kalau yang itu kan udah jelas-jelas mengeksploitasi ya, yaitu nggak pantas lah gitu. Tapi kalau Satbor ini, menurut gua, sebagai orang yang nggak terlalu aktif di TikTok, bahkan orang yang nggak punya aplikasi TikTok di HP gua, ya gua sih nggak masalah ya. Makanya gue sekalian nih pengen nanya ke kalian gitu, biar dapet perspektif yang beda gitu. Mungkin kalian aktif di TikTok, scroll TikTok tiap hari, dan ngikutin perkembangan konten di sana. Menurut kalian deh, dengan fenomena maraknya konten-konten ngemis ini, menurut kalian ini fenomena yang wajar, atau kalian melihat fenomena ngemis-ngemis ini sebagai sebuah masalah sosial? Dan kalau seandainya kalian melihat konten ngemis-ngemis ini sebagai sebuah masalah sosial, kira-kira apa solusi terbaik yang bisa kita lakukan untuk menekan masalah sosial ini? Silakan tulis opini kalian di bawah, kita diskusi di sana, dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. See ya!